Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatur Wayuni dengan NIM 2110784 dari kelas C yang menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap benda yang ada di sekitarnya. Sistem ini adalah sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, dan kelenjar keringat. Yang pertama ada epidermis. Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. 400 hingga 600 mikrometer untuk kulit tebal, yaitu kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75 hingga 150 mikrometer untuk kulit tipis, yaitu kulit selain telapak tangan dan kaki, dan memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis sudah tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama, melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian luar epidermis. Yang kedua, sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan tulang sumsum yang merangsang sel limfosit T, mengikat, mengolah, dan merepresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Yang ketiga yaitu sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan dengan fungsi sistem neuroendokrin difus. Yang keempat yaitu keratinosit, lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3 hingga 4 minggu sekali. Keratinosit yang secara bersusun dari lapisan luar hingga paling dalam sebagai berikut. Yang pertama, stratum corneum, terdiri atas 15 hingga 20 lapis sel gepeng tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi keratin. Lapisan ini merupakan lapisan terluar di mana eleidin berubah menjadi keratin yang tidak tersusun atau tidak teratur, sedangkan serabut elastis dan retikulernya lebih sedikit sel-sel saling melekat erat. Yang kedua, stratum lucidum, tidak jelas terlihat dan bila terlihat berupa lapisan tipis yang homogen, terang jernih, inti dan batas sel tidak terlihat. Stratum lucidum merupakan lapisan sel gepeng yang tidak berinti dan lapisan ini banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum, terdiri atas 2 hingga 4 lapisan poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin. Yang keempat, stratum basal, merupakan lapisan paling bawah pada epidermis, tersusun dari selapis sel-sel pigmen basal, berbentuk silindris dan dalam sitoplasmanya terdapat melanin. Pada lapisan basile ini terdapat sel-sel mitosis. Setiap kulit yang mati akan berganti tiap 3 hingga 4 minggu. Epidermis akan bertambah tebal jika bagian tersebut sering digunakan. Persambungan antara epidermis dan dermis disebut rete-rage, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi yang esensial, dan terdapat kerutan yang disebut dengan fingerprint. Pada daerah kulit terdapat juga kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdiri dari fundus, bagian yang melingkar, dan duet, yaitu semacam saluran pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Kegiatannya terutama dirangsang oleh panas, latihan jasmani, emosi, dan obat-obat tertentu. Ada 2 jenis kelenjar keringat. Yang pertama yaitu kelenjar keringat ekrim. Kelenjar keringat ini mensekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95 hingga 97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin, yang hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur, menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan, serta berbau khas pada setiap orang. Yang kedua yaitu dermis, merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit.
terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkitis. Pertama, stratum papillare, yang merupakan bagian utama dari papilla dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, semas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Yang kedua, stratum retikuler, yang lebih tebal dari stratum papillare dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur, terdiri atas serabut-serabut, penunjang, dan matriks, serta terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah, limfe, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaus. Lapisan dermis ini juga mengandung sel-sel khusus yang membantu mengatur suhu, melawan infeksi, menyimpan air dan suplai darah, dan nutrisi ke kulit. Sel-sel khusus dari dermis juga membantu dalam mendeteksi sensasi dan memberikan kekuatan dan fleksibilitas untuk kulit. Komponen dermis meliputi yang pertama pembuluh darah, berfungsi sebagai transport oksigen dari nutrisi ke kulit dan mengeluarkan produk sampah, dan juga mengangkut vitamin D dari kulit ke tubuh. Yang kedua, pembuluh getah bening sebagai pasokan pada jaringan kulit untuk melawan mikroba. Yang ketiga, kelenjar keringat untuk mengatur suhu tubuh dan mengangkut air ke permukaan kulit di mana ia dapat menguap untuk mendinginkan kulit. Yang keempat, kelenjar sebase, yaitu membantu untuk melindungi terhadap mikroba. Mereka melekat pada folikel rambut. Yang kelima, folikel rambut, seperti rongga berbentuk tabung yang melampirkan akar rambut dan memberikan nutrisi pada rambut. Yang keenam, sensori reseptor syaraf yang mengirimkan sensasi seperti sentuhan, nyeri, dan intensitas panas ke otak. 7. Kolagen, protein struktural tangguh yang memegang otot dan organ di tempat yang memberikan kekuatan dan bentuk ke jaringan tubuh. Ke-8. Elastin, protein karet yang memberikan elastisitas dan membuat kulit meregang. Hal ini juga ditemukan di ligamen, organ, otot, dan dinding arteri. Yang ketiga, hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung syaraf kecil, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Dari beberapa kandungan ini, fungsi lapisan hipodermis adalah penahanan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberikan bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau insulator, menyimpan cadangan makanan atau energi, dan memproduksi hormon leptin. Fungsi kulit yaitu yang pertama sebagai proteksi, yang kedua sebagai absorpsi, yang ketiga sebagai regulasi, yang keempat sebagai persepsi, yang kelima sebagai pembentukan pigmen, dan yang keenam sebagai keratinisasi.